We don't talk anymore. We don't talk anymore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Wafiq Aziza. Adapun rekan-rekan saya itu: perkenalkan, nama saya Nervida Nisa. Perkenalkan, nama saya Anggita Persilaryani. Perkenalkan, nama saya Saparudin. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Rifka Dita Putri. Adapun pemateri 1 akan dibawakan oleh Nervida Nisa dengan judul materi interaksi dan tindakan sosial. Adapun pemateri 2 akan dibawakan oleh Rifka dan juga Resa dengan judul kelompok-kelompok sosial. Adapun pemateri 3 akan dibawakan oleh Anggita Presiliaryani dengan judul norma dan nilai sosial. Dan adapun bab terakhir yaitu proses sosial akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Wafiq Aziza, dan juga rekan saya, Saparudin. Langsung saja kita ke pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas interaksi dan tindakan sosial. Yang pertama itu ada interaksi sosial dan simbol. Interaksi sosial yang berlangsung rutin dan tindakan sosial yang dilakukan orang-orang bagi ahli sosiologi adalah sebuah proses untuk membentuk kenyataan sosial yang perlu dipertanyakan dan dibongkar untuk kemudian merangkainya kembali dalam suatu bentuk analitis tertentu yang dapat diteliti dan dikomunikasikan kepada orang lain serta bisa diuji kembali kebenarannya. Simbol di sini berbeda dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan simbol bisa abstrak. Menurut Karp dan Yols, simbol mengarahkan tanggapan-tanggapan kita, membantu mempersatukan atau mengonsepsikan aspek-aspek dunia. Terus yang kedua itu ada jenis tindakan sosial. Max Weber mengklarifikasikan ada 4 jenis tindakan yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Di antaranya ada rasionalitas instrumental, terus rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan tradisional, serta tindakan efektif. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengambilan peranan dalam interaksi sosial. Secara teoritis, tindakan sosial dan interaksi sosial adalah dua konsep yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan interaksi sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok berhubungan adalah proses di mana kelompok atau satu dengan yang lain. Adapun contoh kasus interaksi dan tindakan sosial itu seperti interaksi secara langsung seperti pertemuan tatap muka atau kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan membahas kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga daripadanya diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma yang tertentu yang berlaku bagi mereka. Kelompok sosial pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok-kelompok sosial yang teratur dan kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Maka selanjutnya Pulley menerangkan kelompok primer berdasarkan atas 3 tinjauan sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi-kondisi fisik kelompok primer, yang kedua sifat-sifat hubungan primer, yang ketiga kelompok-kelompok yang konkret dan hubungan primer. Yang kedua, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan organisasi kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja dibuat oleh anggota-anggotanya untuk ditaati serta untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri kedua yaitu membership group dan reference. Grup membership merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Untuk membedakan secara tegas keanggotaan atas dasar derajat interaksi, maka membership group dibedakan lagi menjadi pertama nominal group member, anggota yang masih berinteraksi dengan kelompok sosial yang bersangkutan. Akan tetapi interaksinya dengan anggota lainnya berkurang. Kedua itu perihal grup.
Seorang anggota seolah-olah sudah tidak berhubungan dengan kelompok yang bersangkutan sehingga kelompok tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota tersebut. Nah, selanjutnya itu Kemens dan Gesellschaft menurut Tenios merupakan bentuk kehendak baik dalam arti positif maupun negatif yang berakar maupun dalam agama percaya. Nah, selanjutnya Tones membedakan Gemeinschaft menjadi beberapa jenis, yaitu Gemeinschaft of Plako atau locality, Gemeinschaft of Meet, Gemeinschaft of Plako atau locality. Kemudian in group dan out group. Kelompok-kelompok sosial tidak teratur. Kerumunan crowd. Pengelompokan dari manusia hanyalah merupakan koleksi-koleksi dari manusia secara fisiknya, melainkan setiap manusia berkelompok secara menunjukkan adanya ikatan-ikatan sosial. Nah, kemudian publik berbeda dengan kerumunan. Publik merupakan kelompok yang kesatuan karena individu. Misalnya melalui pembicaraan pribadi yang berantai, melalui kabar angin, gosip, berita, surat kabar, radio, film, atau yang lainnya. Kemudian massa berbeda dengan crowd. Massa merupakan kumpulan orang atau pandangan. Massa berbeda dengan crowd. Massa merupakan kumpulan orang banyak yang mempunyai kehendak ataupun pandangan yang sama, tapi tidak berkerumun pada suatu tempat tertentu dan mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting dengan alat-alat komunikasi modern seperti halnya publik. Nah, contoh kasus kelompok-kelompok sosial ini salah satunya seperti bermain futsal, karena sebuah interaksi dalam kelompok sosial menyatukan orang-orang yang mempunyai hobi bermain futsal yang sama. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang norma dan nilai sosial, yaitu ciri yang khas di dalam masyarakat manusia yang tak dapat dikembalikan oleh masyarakat makhluk lainnya, yaitu dikenal dan digunakannya sebagai sistem komunikasi simbolik antara para warga atau masyarakat. Pertama-tama, sistem fakta fungsi sebagai determinan sistem normatif, yaitu artinya bahwa apa yang dibayangkan di dalam mental sebagai suatu keharusan itu sesungguhnya adalah selalu yang alam kenyataannya merupakan sesuatu yang betul-betul ada dan atau yang mungkin ada. Adapun beberapa tingkatan dalam norma dan nilai sosial, yaitu Folkways, yaitu sebagai kebiasaan perilaku, sedangkan Mores yaitu sebagai adat istiadat dan nilai, dan adapun hukum nilai adalah sesuatu bagian penting dari kebudayaan. Dan adapun contoh kasus norma dan nilai sosial, yaitu pelanggaran norma kebiasaan seperti membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan. Sekian penjelasan tentang materi keempat, yaitu tentang norma dan nilai sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku materi kelima akan membahas tentang proses sosial. Proses sosial adalah sikap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun asosiatif, yaitu satu, koperasi. Koperasi ini berasal dari dua kata Latin, yaitu co yang berarti bersama-sama dan operani ini yang berarti bekerja. Koperasi dengan demikian berarti bekerja sama. Ini saling bekerja sama. Yang kedua itu akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu proses ke arah tercapainya persepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Yang ketiga itu asimilasi. Asimilasi ini, pada proses asimilasi terjadi proses peleburan kebudayaan. Yang keempat itu amalgamasi, merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Cukup sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 5, yaitu proses-proses sosial disosiatif. Yang pertama yaitu ada kompetisi.
Kompetisi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah persaingan. Kompetisi merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Yang kedua yaitu ada konflik. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman yang keras. Terus yang ketiga yaitu ada kontravensi, berasal dari kata Latin contra dan venir, yang berarti menghalangi atau menentang. Dalam usaha kontravensi dikandung usaha untuk merintangi pihak lain mencapai tujuan. Kesimpulan dari seluruh bab ini yaitu interaksi dan tindakan sosial, kelompok sosial, norma dan nilai sosial, serta proses sosial yang saling terkait dan membentuk jalinan yang kompleks dalam masyarakat. Interaksi saling mempengaruhi tindakan individu, yang kemudian membentuk kelompok sosial, norma, dan nilai berfungsi sebagai panduan dalam interaksi dan tindakan tersebut. Sementara proses sosial mencerminkan perubahan yang terjadi dalam struktur dan dinamika masyarakat. Memahami hubungan ini penting untuk menganalisis fenomena sosial dan mengembangkan kebijakan efektif dalam konteks sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ayu Tinting is everything. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.